Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ya kita sudah menyimak statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar ya dalam sebuah tayangan video di NU Online. Dan di sana ketika memperingati Hari Santri Nasional, beliau ini Mbah Kiai Miftahul Akhyar bahwa untuk sejarah kalau tidak diperingati maka akan mudah dirubah dan diambil orang. Yang kemudian beliau mengaitkan hal ini dengan sejarah dari tokoh-tokoh NU itu sendiri, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta para ulama, para kiai, para santri, dan para pejuang yang ikut andil dalam gerakan 10 November 1945, dan tentu sebelumnya itu dimotori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian memunculkan resolusi jihad dalam beberapa poin, yang poinnya itu menyebutkan beberapa hal yang diantaranya seperti yang sudah diketahui oleh sahabat-sahabat, bahwa pada tanggal 22 Oktober 1945 ya, di sana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memberikan amanahnya, yakni tentang berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam, baik laki-laki dan perempuan, dalam jihad mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsa. Di mana hasil rapatnya itu ada 5 hal, nanti akan saya tampilkan ya. Kemerdekaan yang satu, poin pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu wajib dipertahankan. Kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah yang sah wajib dibela dan dipertahankan. Dan yang ketiga, musuh Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang dengan membonceng tentara sekutu Inggris dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. Keempat, umat Islam, terutama Nahdlatul Ulama, wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Kemudian yang kelima, itu kewajiban tersebut adalah jihad, yang menjadi kewajiban tiap orang Islam atau fardu ain yang berada pada jarak radius 94 km, jarak di mana umat Islam diperkenankan sembahyang jamak dan qashar. Adapun mereka yang berada di luar jarak tersebut berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak radius 94 km itu. Nah, dan ini bisa dibuka di dalam karyanya Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam judul Berangkat dari Pesantren, dan ini termasuk data sezaman ya, meskipun untuk pembahasan secara detail mengenai resolusi jihad itu dapat ditelusuri di dalam buku resolusi jihad yang disusun oleh Kiai Haji almarhum ya, Romo Kiai Haji Agus Sunyoto. Dan memang melihat sekilas dari apa yang disampaikan oleh Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar ini, beliau memberikan peringatan ya, pelajaran yang mudah-mudahan ini pun tidak hanya dalam sejarah Hari Santri Nasional atau resolusi jihad pada tahun 1945 saja yang perlu diperingati,
dan perlu kembali disampaikan kepada masyarakat untuk memberikan pencerahan, tetapi juga sejarah dari bangsa Indonesia itu sendiri itu pun harus diperingati. Sejarah dari Nahdlatul Ulama itu sendiri itu harus diperingati, dipelajari, ditelaah kembali agar masyarakat bangsa Indonesia ini tidak lupa akan sejarahnya. Ya, Allah alam ini apakah beliau ini Mbah Kiai Haji Miftahul Ahyar itu juga mengarah kepada kesejarahan dari Nahdlatul Ulama, kesejarahan dari bangsa Indonesia, kesejarahan dari beberapa leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang menjadi para pejuang untuk melawan Belanda atau tidak, ya Allah alam. Karena melihat dari sekilas statement yang beliau sampaikan ini, ya, beliau ini ya Mbah Kiai Haji Miftahul Ahyar itu kembali mengangkat sejarah, bahwasanya sejarah kalau tidak diperingati maka akan mudah dirubah dan diambil orang. Tentunya yang sedang hangat di hari-hari ini itu adalah mengenai Hall Solo itu ya, sebuah klaim kota yang seolah-olah Habib yang di Hall itu memiliki peranan yang begitu besar dalam pembangunan kota Solo atau islamisasi kota Solo, yang tentu pada masa Wali Songo atau setelahnya itu para leluhur-leluhur masyarakat Solo, warga Solo itu telah membangun dan membabat alas serta melakukan islamisasi di sana. Dan tentu itu terlepas dari jasanya para habaib yang saat ini sedang diholi. Langsung saja kita simak ya tanpa berlama-lama. Silahkan. Ingin meninggal di rumahnya karena akan ditunggu oleh keluarga. Dan semua orang tidak ingin meninggal di jalan karena kecelakaan. Ini ya, jadi rumah menjadi hal yang penting. Apakah sudah datang padamu cerita Nabi Musa? Karena Nabi Musa Nabi yang dalam perjalanan dakwahnya, risalahnya yang paling lengkap menghadapi berbagai ujian, perjuangan yang betul-betul membutuhkan sebuah semangat pantang mundur. Nah, inilah yang kita harapkan dari santri ini agar melahirkan santri-santri ya, baik yang muda, yang setengah muda, yang sudah remaja, yang seperti saya ini yang sudah mungkin sebentar lagi gitu kan. Bentar lagi mau kemana kalau seperti saya ini. Nah, jadi itu terus agar ada nilai-nilai perjuangan, dan jangan sampai kehidupan kita ini kosong daripada perjuangan. Inilah maksud daripada hari santri itu, agar sejarahnya ya, kisah bagaimana perjuangan ulama-ulama kita dahulu ingin memiliki sebuah negara ya, ini dengan perjuangan yang penuh dengan pengorbanan, ya, nyawa dan lain sebagainya. Semoga kehadiran panjang semua ini betul-betul ada nilai tambah dalam kehidupan, menambah semangat. Ya, kita doakan menteri kita ini, ya, doakan semoga sukses, berhasil untuk mengangkat kesejahteraan yang ada dimanapun dengan adil dan pokoknya tidak pandang bulu, karena ini memang tugasnya. Nah, cuma yang besar beda dengan yang kecil itu. Kan biasa orang tua itu kalau merawat anak itu, anak yang besar, anak kecil itu membiayainya ya lebih banyak yang besar. Itu keadilannya kan gitu. Nah, organisasi yang besar di Indonesia bahkan di dunia itu kan Nahdlatul Ulama. Jangan cuma disamakan dengan yang kecil-kecil yang hanya pasang papan nama tapi tidak ada anggotanya. Mudah-mudahanlah dan semua kader-kader kita yang saat ini mendapat amanah diberikan kemudahan, kebersamaan, dan ingat rumahnya, ya, di sana kan dia kontrak nyewa, jangan sampai lupa rumahnya ini, sekali-kali, 2 kali-kali, 3 kali-kali dijenguk gitu ya, itu rumahnya. Semua orang ingin meninggal di rumahnya karena akan ditunggu oleh keluarga, dan semua orang tidak ingin meninggal di jalan karena kecelakaan. Ini ya, jadi rumah menjadi hal yang penting. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin doa. Nah itu ya sahabat-sahabat dan teman-teman.
Ya, mudah-mudahan kita doakan ya kepada semuanya, mudah-mudahan beliau-beliau, para petinggi-petinggi dari pengurus Nahdlatul Ulama itu memiliki kesadaran akan hal itu. Karena memang yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin serta sahabat-sahabat, teman-teman yang ikut mendukung perjuangan dalam meluruskan sejarah, perjuangan di dalam polemik nasab ini. Jadi yang dibahas sebenarnya itu bukan hanya nasab saja, tapi yang dibahas itu adalah mengenai sejarah-sejarah yang mulai dibelokkan oleh kelompok-kelompok mereka. Nah, itu harus diluruskan. Itulah yang diluruskan oleh sahabat-sahabat dan teman-teman. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.